Sebenarnya awal kisah gue ketemu sama Ace itu dimulai pada waktu ada satu acara di Gereja Santa Helena, Karawaci, Tangerang. Gue lupa acaranya apa, tapi yang jelas gue ketemu sama Ace pertama kali di situ. Seingat gue sih pada waktu lagi acara makan siang sih kayaknya ya. Di situ gue bertanya-tanya, nih siapa nih cewek gitu. Jadi bikin gue penasaran. Gue pengen tanya di mana tinggalnya, siapa namanya. Sebenarnya ya pertanyaan-pertanyaan template kayak gitu sih ujung-ujungnya sih pengen minta nomor handphone, tapi pengen minta nomor telepon, tapi ternyata pas tahu dia pada waktu itu si Ace ini udah punya pacar. Jadi ya udah, mundur balik kanan, buyar, reset balik awal, dan melanjutkan kegiatan seperti biasa-biasa lagi gitu. Sebenarnya nggak sedih-sedih juga karena ya namanya juga udah punya pacar ya udah melanjut begitu aja. Ya mulai dari itu nggak banyak perjumpaan dan nggak banyak juga percakapan yang terjadi. Kalau seandainya gue sama Ace ketemu di gereja tuh ya sapa-sapa seadanya gitu, seperti teman-teman biasanya gitu. Dan ya melanjutkan kegiatan seperti biasa. Jadi setelah masa-masa itu yang berjalan seperti biasa, ya gue berkelana mencari teman perempuan lain ya untuk dijadikan pacar, dan harapan besarnya ya dari pacar itu ya menikah gitu. Tapi ya seperti biasalah, tipikal mahasiswa seperti dulu ya kan. Mahasiswa dulu itu bersembunyi di balik kata-kata sibuk. Jadi ya adalah yang memang dekat, tapi ya karena kesibukan dan kegiatan-kegiatan di kampus ya kan, tuntutan akademik, jadi ya tidak terlalu menjadi prioritas dan tidak terlalu menjadi menjadi concern di situlah, karena ya namanya juga mahasiswa yang bersembunyi di balik kata-kata sibuk. Tapi seingat gue ya waktu itu, walaupun memang sibuk dan tetap ada perintilan nyari teman-teman perempuan ya kan untuk jadiin pacar gitu. Ya gue sempet sih ngechat Ace gitu dengan sok kenal dan sok dekatnya gue. Yang gue ingat adalah waktu itu gue coba nanya, ada buku hukum Islam nggak? Ini pasti kamu tahu nih yang buku tentang cerita ini ya kan, yang sampai kamu nganterin di kosan aku. Terus waktu itu gue juga sempat nanya-nanya, sok kenal sok deket banget sama kakak lu, si Mas Mik ya kan. Waktu itu di pet ya, dengan PD-nya gue bilang, "Hey bang, salam kenal." Dan yang seinget gue nih ya, sempat kita cecetan di line dan nanya, karena waktu itu emang fokusnya ya nyari teman pacar, jadiin pacar ya kan. Jadi waktu kamu foto sama teman-teman kamu dan kamu upload di line, aku nanya, boleh tuh teman-temannya dikenalin. Ya seperti itulah ya masa-masa setelah kita bertemu itu. Dari waktu dulu pertama kali gue ketemu sama Ace, waktu itu kawan gue Dimas ya kan menceritakan bahwa ternyata Ace itu sudah putus sama mantannya. Sebenarnya sejujurnya sih pada waktu itu ya nggak terlalu kaget dan nggak terlalu se-excited dulu, karena memang selama 4 tahun itu sudah tergerus oleh banyak pengalaman ya dengan teman-teman lainnya. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena jomblo ya waktu itu ya. Jadi ya udah kata gue kata gue, boleh Dim, si Ace Grace kan, Ace. Akhirnya Dimas nelpon kamu ya kan, akhirnya ya kita teleponan. Yang gue inget itu adalah Ace orangnya bawel seperti itu. Nah kemudian sejak saat itu mulai, seingetku ya, kita udah mulai chat-chatan ya kan, nanya kabar, bertukar simpati dan empati ya kan.
telepon malam-malam, nanya kabar. Ya, layaknya seperti orang PDKT lah. Teman laki-laki perempuan sedang PDKT, ya tahu dong kayak gimana. Masa-masa romantisnya itu yahut. Pokoknya ya mungkin itu the best moment ya setelah gue pacaran nanti. Jadi ya itu wajar, namanya juga PDKT ya kan. Jadi semua PDKT yang udah kita jalanin itu manisnya semanis permen. Mungkin permen lewat kali. Oke, selanjutnya itu adalah waktu, kamu masih inget nggak? Malam-malam ya kan kita chat seperti biasa lah, seperti orang PDKT gitu. Aku ngirimin kamu satu lagu yang ya lagu itu kita putar sampai sekarang sih, lagu andalan kita. Itu yang judulnya So Right dari Music for Sale. Baby, I want you, just only you, for so long, baby. I know what you feel and I'm so inspired, honey. If you let me with you, I'll fix you right, so right. We might as well go on together. Baby, I can't love you better if you realize. Sebenarnya hadirnya lagu itu ya, muncul lagu itu waktu aku nonton filmnya Hari Untuk Amanda. Aku udah pernah bilang, aku udah kasih dengar kamu lagunya, terus kamu bilang kayaknya gue pernah ini deh, Sel, lagu ini di somewhere tapi gue lupa gitu. Ya untuk memperpanjang topik ya aku jelasin ya kan, kalau film itu ya menceritakan ada orang yang namanya Hari ya kan, coba untuk balikan lagi nih sama pacarnya, sama Amanda yang mau nikah, tapi ternyata nggak bisa, garis tangan beda. Dan selain itu aku juga ingat kalau kamu tuh ternyata punya masa lalu kisah romantisme yang tidak menyenangkan. Kalau kamu ingat di lagu So Right dari Music for Sale itu ada satu kalimat, I can love you better. Nah dari semangat dari kalimat itu ya kan, gue pengen love you better karena gue tahu lu punya masa lalu yang tidak menyenangkan, yang tidak bahagia, dan gue tahu hati lo sakit banget. Dan lo bilang hati gue bolong. Oke, hati lo bolong, gue yang nambelin. Dari musik itu sebenarnya adalah gue pengen kasih tahu, gue yang bisa bikin itu better semua. Gue yang bisa nyembuhin luka lo, gue yang bisa nyembuhin rasa sakit lo, dan lo pasti bahagia sama gue gitu. Ya, jadi selama masa PDKT itu yang kurang lebih 3 bulan, pada akhirnya gue memberanikan diri untuk menyatakan, mengungkapkan perasaan gue ke Ace. Waktu itu seinget gue ya, itu waktu pulang dari kegiatan mungkin kita lagi liburan ke Ragunan waktu itu, kita pulang terus kita parkir di Benton dengan lagu Spirit Carries On ya kan, nggak nyambung sih sama acara ungkapan rasa itu, tapi gue ungkapin rasa ke lu dan lu nerima gue. Dan tibalah masa pacaran yang awalnya ringan tapi lama-kelamaan semakin berat. Sebenarnya dari gue sih yang bikin berat. Simpel. Ya akhirnya kan udah nembak, gue diterima, kita pacaran dong. Happy, awalnya happy, kita sering ngabarin satu sama lain, saling ngasih support di penghujung pekan ya kan. Di penghujung hari juga kita saling teleponan, kita video call malam-malam. Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
mangkok mana ya mangkok? Mangkok. kamu suapin. Yes, tanya. Belum makan. Di dalam tuh nggak ada apa-apanya kan? Aku takut ketahuan. Kenapa rumah sakit terima pasien? Ya kalau nerima kamu apa adanya itu kan aku. Dan ternyata berubah semuanya. Aku kira I can love you better, tapi ternyata gak semudah itu. Dan ternyata memang mencintai itu butuh pengorbanan. Hingga pada akhirnya ya sudah, kita sering berantem, ya kan? Aku sering mangkir dari janji dengan alasan-alasan yang ya mungkin kamu gak terima, kamu marah, ya kan? Padahal kamu selalu bilang bahwa kamu merasa dicintai kalau aku itu sering komunikasi sama kamu, ngabarin, atau ya setidaknya kasih tahu lagi di mana gitu. Yang itu sangat bertentangan dengan ya Anselmus itu cuek gitu. Itu mungkin terjadi setelah 1 tahun pertama. 1 tahun pertama tuh indah, maknyus indahnya, Tapi sudah masuk tahun kedua, 3, 4, wow, nggak ada lagi tuh I can love you better tuh. Ngopi dulu lah. Ternyata ya itu lagu dengan kenyataan beda. Kita sering berantem jadinya, ya kan? Aku sering nggak ngabarin. Udah nggak ada lagi tuh di akhir-akhir hari, di penghujung hari tuh kita teleponan, nggak ada lagi tuh. Sampai misa pagi pun sampai jam 6 nggak ada lagi. Ya itu karena ada aja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi ya itulah perjalanan, bukan? Perjalanan pasti ada naik turun yang gak mudah, tapi ya kamu tetap sabar dan setia untuk menurunkan ego sehingga mau berbaur sama sifat dan karakterku yang seperti ini. Yang disadari ternyata sifatku ini yang memang masih belum stabil. Jadi ya sudah, dalam artian hal-hal yang bikin kamu marah itu selalu aku lakukan. Tapi kamu tetap sabar, tetap setia, dan mau menurunkan ego untuk mau berbaur sama sifat dan karakterku yang seperti ini. Dan sejujurnya kamu wanita hebat, karena aku tahu kamu dulu itu mungkin punya masa lalu yang berantakan, dan kamu belajar dari situ sehingga kamu mau belajar untuk menurunkan egomu itu loh, dan menyesuaikan sehingga seimbang. Tapi ternyata di sayanya ini yang terlalu menggampangkan usaha dan effort kamu untuk bisa berbaur sama aku. Dari pengalaman yang udah kita lewati selama 4 tahun itu, kita pacaran, sedih, senang, bahagia, kecewa, udah kita lewatin sama-sama. Dan pada akhirnya aku tahu kamu wanita hebat, mau menerima aku apa adanya, mau sabar. I just wanna thank you. Gak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi terima kasih. Jadi
Untuk semua yang udah kamu berikan ke aku, yang belum tentu aku bisa balas juga. Untuk semua kesabaran, untuk semua perhatian, terima kasih. Jadi hari ini melalui video ini Perpetua Graciana Kanta